Salam Nusantara, saat ini berada di Imogiri, makam Raja-Raja Mataram yang ada di Bantul, Yogyakarta. Untuk itu, Tour gratis akan ke atas menuju Pesarian Sultan Agung yang dimakamkan di Imogiri. Salam Nusantara, saat ini berada di Imogiri, Bantul, Yogyakarta bersama Bapak penjaga di antara bapak-bapak yang lain akan mencoba sedikit menceritakan runtutan sejarah makam Imogiri yang ada di Bantul, Yogyakarta. Ngapunten Pak, saat ini kita berada di mana nih Pak ya? Ini di pelataran Masjid Kagungan Dalem Pajimaton. Nah, Masjid Kagungan Dalem Pajimaton itu dibangun oleh Sinun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1632. Ya. Berarti masjid ini pertama kali dibangun oleh Sultan ya? Sultan Agung. Sultan Agung. Raja Mataram ketiga. Raja Mataram ketiga. Oke. Kita telisik ke atas, lihat kondisi kayak apa nanti jalan menuju ke Pesarian Sultan Agung. Wong urip niku kedahanten proses. Jadi step by step. Oh, ngoten nggih. Berarti tangga ini sebagai bentuk apa? Kayak apa nih? Proses kehidupan. Proses kehidupan. Yeah. Jadi dalam kehidupan kita seperti naik tangga seperti yang ada di makam Imogiri. Tangganya ini ada berapa nih? Total tangga 553. Kalau yang biasanya dihitung itu beda hasilnya, itu 409. Mulai dari pelataran masjid sampai gapura atas. Gapura atas. Terus apa saja yang harus biar teman-teman Nusantara tahu, jenengan saged menceritakan mulai dari sini. Jadi makam raja-raja ini dibangun oleh Sultan Agung tahun 1613 sampai 1632. Nah, tapi sebelum Sultan Agung itu membuat makam raja-raja di Imogiri ini, beliau sudah duluan membuat makam raja-raja di Giriloyo. Hanya Sultan Agung Panembahan Juminah meninggal duluan. Akhirnya yang di Giriloyo buat makamnya Panembahan Juminah. Nah, Sultan Agung minta petunjuk lagi, suruh cari tanah wangi. Tanah wangi? Iya. Jadi ketemulah di sini. Jadi tanah yang berbau wangi. Berwangi. Di makam raja. Jadi makamnya Sultan Agung itu ada spesialnya, ada tanah wanginya. Tanah wanginya. Nah, di makam raja-raja Imogiri ini sudah ada 25 raja. 25 raja ya, yang dimakamkan di makam raja-raja Imogiri. Yang pertama Sultan Agung. Yang pertama Sultan Agung. Jadi 25 raja itu dibagi menjadi 8 kedaton. 8 rumah. Ya, 8 rumah. 8 rumah, 8 kamar seperti itu dibagi menjadi 8. Nah, setiap kedaton itu biasanya isinya ada 3 raja. Rata-rata 3, ada yang 4, ada yang 2, tapi rata-rata 3. Rata-rata 3. Nah, seperti yang Sumare di Kedaton Kasultan Agungan, itu ada Sultan Agung, Amangkurat Amral, cucu dari Sultan Agung, Amangkurat Emas. Ya, 3 raja. 3 raja. Setelah itu, setelah Kedaton Sultan Agungan, sebelah kanan ada Kedaton Pakubuanan. Ya, di Kedaton Pakubuanan itu ada Pakubono I, Amangkurat Jawi, Pakubono II. Setelah Pakubono II, Mataram pecah perjanjian Giyanti. Pak Lek sama keponakan, Hamengkubuwono pertama dan Pakubono III. Perjanjian Giyanti. Nah, mulailah pecah Jogja sama Solo. Ya, seperti itu. Terus yang di sini raja yang di Solo dimakamkan juga di sini. Di sini. Yang di Jogja juga sama di sini. Di sini. Cuma tempatnya beda. Ya, tapi kalau yang Jogja itu kecuali Hamengkubuwono II itu ada di Kota Gede.
Hamengkubuwono pertama sampai 9 itu di sini kecuali Hamengkubuwono kedua. Oh gitu. Ya karena zamannya Hamengkubuwono kedua itu kan geger sepei pas genting-gentingnya sama Belanda. Akhirnya untuk mengantisipasi keraton, lah makam yang dekat dengan keraton itu Kota Gede. Akhirnya Hamengkubuwono kedua dimakamkan di Kota Gede. Itu pun tidak lewat depan makamnya. Menuju makam itu tidak lewat depan, membobol belakang, tembok belakang. Biar nggak diketahui oleh Belanda. Ya. Seperti itu belakang. Terus yang di Solo yang di sini mulai? Kalau yang Solo itu mulai Pakubono 3 sampai Pakubono 13 yang terakhir kemarin. Berarti nanti mohon maaf Jogja Hamengkubuwono ke 10 ya? Iya, sekarang yang ke 10. Berarti misalnya seandainya beliau nanti kabundut dimakamkan di sini. Di sini ya. Di sini. Makamnya sudah dibuat. Oh, sudah dibuat makamnya. Sudah dibuat, kedatonnya sudah dibuat. Ya. Siap, kita lanjutkan malih Ya. Terus tangga-tangga ini dari dulu sama seperti ini? Dulu cuma bata. Bata. Dulu bata. Terus nyun sewu. Di sini apakah ini nih? Namanya ini adalah tempat keramat. Tempat keramat ya. Tempat keramat yang benar-benar dijaga segalanya. Ada nggak maupun itu mitos-mitos ataupun yang harus tidak dilakukan di sini? Misalnya apa? Jadi kalau kita itu mau masuk ke dalam, Ya. ke makam, itu wajib memakai pakaian adat. Seperti ini. Ya. Oke, Kalau laki-laki, ya kayak bapak. Ini namanya peranaan jangkep. peranaan jangkap. Kalau saya ini beskap. Beskap. Jadi boleh pakai peranaan, boleh pakai beskap. Tapi kalau perempuan nanti pakainya kembang. Kembem. Kemben, iya. Ada itu ya. Ya pakai kemben. Dan kalau perempuan baru head itu nggak boleh masuk. Masuk. Terus kalau pakai perhiasan emas itu harus dicopot dulu. Dicopot. Ya, Dititipkan. di bawah nggak apa-apa, cuma dicopot. Berarti nggak dipakai. Itu ada filosofi? Filosofinya kita itu semua di sini sama. Tidak ada perbedaan walaupun Iya. raja atau apapun. Iya. Rakyat jelata atau raja tetap sama. Sama, ibaratnya pegawai sama orang biasa kan sama. Kita Iya. pakaiannya peranaan seperti ini kan gitu. nggak tahu. Dengan dokter kalau pakai pakaian seperti ini apa kita tahu dokter? Tidak tahu. Lah, banyak gitu. Jadi semuanya sama kan sudah dimasuk ke makam. Dan kalau sudah masuk ke gapura itu nggak boleh berfoto. Tidak boleh begitu. Ya. Gapura Gapura atas, jadi batas pakaian biasa. biasa. Iya, kalau sudah naik ke gapura itu sudah pakai pakaian adat, sudah kayak aturan, nah itu nggak boleh foto. Mari kita lanjutkan lagi ke atas. Diambil dari nama seseorang. Nama yang seseorang. Kiai Jimat. Kiai Jimat, Sultan Agung tapa di sana, tapi Sultan Agung mampu menyelesaikan. Sultan Agung, beliau kan ditinggal sama Sultan Agung. Oh, oh. Tapi Kiai Jimat nggak buat, akhirnya meninggal di sana. Terus gini, kapan hari itu saya datang di Pangeran Sambernyawa. Iya. Itu masih ada ikatannya dengan sini? Masih. Sambernyawa itu kan Mangkunegaran. Mangkunegaran. Lah beliau itu keturunan dari Mangkurat 4. Jadi Mangkurat 4 itu punya anak. Oh, oh. Pakubono pertama. Oh, oh. Mangkurat 4 punya anak Pakubono kedua. Mangkubono pertama. Oh. Mangkunegaran pertama. Sama Mbah Nur Iman Melangi. Oh. Yang jadi ulama di Melangi sih. Sampai sini cukup ya? Bentar istirahat dulu. Istirahat dulu. Sahabat Nusantara, jadi tangga yang dari bawah sampai ini itu luar biasa tingginya. Jadi mungkin teman-teman harus kalau naik wajib untuk istirahat. Setelah ini kita melewati kolam. Kita melewati tangga kolam. di baratnya itu proses kehidupan. Oh, Lah ini
diibaratkan kalau orang Islam jembatan Shiratul Mustaqim. Oh gitu. Iya. Ini ada kolam 2. Jembatan Shiratul Mustaqim. Oh, dewi kalau sudah ada ke atas ndedek apa orang langsung gitu. Dan nanti ketika kita sudah sampai atas, kita baru merasakan kenikmatan. Nah, itu hari bukanya ini. Oh ya, ini bisa dijelaskan ini? Nah, ini makam Pengkhianat Mataram, Temenggung Indronoto. Temenggung Indronoto. Di zamannya Sultan Agung, beliau membocorkan informasi lubuk padi, simpanan makanan Sultan Agung yang ada di Kebumen. Akhirnya sama VOC itu lubuk padinya dibakar. Nah, sama Sultan Agung dicari tahu siapa yang menjadi pengkhianat, ketahuan Temenggung Indronoto. Akhirnya dihukum pancung sama beliau Sultan Agung. Nah, di sini badannya, kepalanya di tengah-tengah gapura. Ini berarti badannya? Badannya. Oh, ini badannya, terus kepalanya ditaruh di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah sana. Oh. Iya, di tengah-tengah gapura. Iya. Itu kan ada tulisannya. Oh. Jangan foto situ aja. Nanti, kalau Oke, sebentar, aku tak ambil gini toh. Saat ini berada di pendopo Sapekuran, yang mana tatkala kita naik dari bawah menuju perempatan, bila kita tangga ke kanan itu adalah menuju makam Trah Jogja. Bila kita ke kiri, tangga ke kiri itu Trah Solo. Terus ini saat ini berada naik ke atas menuju makamnya Sultan Agung. Mengingat saat ini tidak bisa masuk, mungkin bisa mengambil foto atau gambar di sekitar perempatan Sapekuran. Berarti di atas itu makam Sultan Agung. Makam Sultan Agung masih 3 gapura besar seperti itu. Naik ke atas? Iya, naik. Ini masih 99 anak tangga. Saat ini berada di perapatan yang lurus menuju makam Sultan Agung. Kalau yang ke arah ini, tangga di kiri ini menuju makam-makam Trah Solo. Kalau yang sebelah kanan itu makam-makam Trah Jogja. Ini kita akan mencoba menuju ke makam arah Trah Solo. Kalau dari bawah itu sebelah tangga sebelah kiri naik ke atas. Kalau yang ini Namanya Kedaton. itu Kedaton, Buanan. Kedaton Swargan. Kedaton Swargan, Swargan Solo. Swargan Solo. Dimakamkan di sini ada Pak Bono 3, Pak Dukuno 3. Pak Bono 4, Pak Bono 5. Oke. 3 raja. Oh, 3 raja. Ya. Terus ini ke sana terus masih ada? Ke sana ini nanti ada Kedaton Kaping Sangan, Kedaton Kaping Sedoso. Berarti sini ada 3 Kedaton ya? Ya, yang Solo 3 Kedaton. Nah, ini yang di sini Sinuwun Pak Bono 6, 7, 8, 9. Jadi di Kedaton Kaping Sangan ini ada Sinuwun Pakubono ke-6, Sinuwun Pakubono ke-7, Sinuwun Pakubono ke-8, Sinuwun Pakubono ke-9. Di sini ada 4 raja. Ada 4 raja yang dimakamkan di
dalam sini. Beliau semua ditetapkan sebagai makam pahlawan. Ini tempat ini. Nggih, tapi ada cuma beberapa raja saja. Oh, udah raja. Oh. Salah satunya Sinuhun Pakubuwono ke-6. Iya. Sinuhun Sultan Agung. Terus Jenderal Jatikusumo. Itu pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Nah, ini kedaton kaping sedasan. Kedaton kaping 10 ya. Iya, 10. Ya. Jadi Pakubuwono 10 itu makamnya di sini. Jadi raja paling kaya pada zamannya itu Pakubuwono 10. Makamnya pun misalnya berlapis emas. Dilihat dari gapuranya ya beda nggih. Nggih. Oh. Kan lebih megah. Oh, lebih megah ini. Pakubuwono ke-10. Ya, yang di sini ya di mana Pakubuwono 10, Pakubuwono 11, Pakubuwono 12 dan yang terakhir kemarin Pakubuwono 13. Oh, 13 sing terakhir ya? Iya. Oh, di sini. Di sini. Kita menuju ke makam Trah Yogyakarta. Mataram. Ini masih Mataram. Ini masih Mataram. Ini Kedaton Pakubuwanan. Kedaton Pakubuwanan. Ya, rajanya dimakamkan di situ ada Pakubuwono 1, Amangkurat-Jawi, Pakubuwono 2. 3. Terus kita masuk di Ini sudah Kedaton. Kedaton Jogja. Iya. Jadi Trah Jogja dimakamkan di sini. Jadi mulai dari Ini Kedaton Kasuwargan Jogja. Kedaton Suwargan Jogja. Ini ada Hamengkubuwono pertama, Hamengkubuwono pertama dan Hamengkubuwono ketiga. Terus itu yang Hamengkubuwono ke-9 paling sana. paling sana. Ya. Kalau yang di Kedaton kedua ini ada Sinuhun Sultan Hamengkubuwono ke-4, 4, 5, 6. 6. 4, 5, 6. Iya. Ada 3. Iya, terus yang ini terakhir ini Kedaton terakhir ini di siaran nih ada Sinuhun Hamengkubuwono ke-7, 8, 9. Oh, 7, 8, 9 beliau di sini. Iya. Nah, itu tulisan. Luar biasa. Ini calon makam Sultan ke-10. Mana? Oh, ini. Iya. Oh, Calon makam. sahabat Nusantara, ini adalah tempat yang akan digunakan untuk pemakaman Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang masih sugeng di Jogja. Terlihat bangunannya lebih kokoh dan lebih besar.